Penjelasan tentang pesawat dan jenis-jenisnya di dunia. Part 2. Pesawat terbang atau pesawat biasanya adalah pesawat terbang bersayap tetap yang didorong ke depan oleh tenaga mesin dari mesin, pendorong, atau mesin turbo. Pesawat juga datang dalam berbagai ukuran, bentuk, dan konfigurasi. Ada banyak jenis pesawat terbang seperti pesawat komersial, piston glider, dan pesawat militer. Ukuran pesawat tergantung pada tujuannya. Secara umum, pesawat kecil bermesin tunggal digunakan untuk penerbangan jarak pendek. Sedangkan pesawat bermesin ganda besar digunakan untuk penerbangan jarak jauh. Hampir semua bandara komersial besar memiliki landasan pacu yang biasanya ditandai dengan tanda persegi panjang berwarna putih. Biasanya, sebuah bandara terdiri dari setidaknya 3 landasan pacu, ditandai dengan warna yang berbeda: hijau untuk penerbangan umum, merah untuk pesawat penerbangan umum, dan hitam untuk pesawat yang membawa penumpang. Bandara sangat luas, tidak seperti tanah. Mereka juga biasanya berisi beberapa bandara yang lebih kecil yang masing-masing digunakan. Akar pesawat disebut fuselage yang dikelilingi oleh sayap luar. Di bawah trailing edge-nya, sayap tempel biasanya disebut sebagai sayap. Badan pesawat mengelilingi pesawat ke segala arah, kecuali ke depan. Di bawah badan pesawat adalah berbagai bagian pesawat seperti kulit badan pesawat. Jenis pesawat yang paling menonjol adalah pesawat bersayap tetap yang memiliki badan utama beserta sayapnya. Badan pesawat berisi mesin, sedangkan struktur di bawahnya melindungi mesin dari cuaca. Di kedua sisi badan pesawat adalah pesawat utama yang berisi pilot dan kru lainnya. Tidak seperti roket, pesawat hanya bisa naik atau turun dengan bantuan mesinnya. Ia juga memiliki satu mesin persisi berlawanan dengan 2 mesin pada roket. Namun, sejalan dengan semakin canggihnya mesin turbin itu sendiri, aviation kerosene mengalami beberapa perombakan. Jenis pertama, Jetta, misalnya, hanya cocok digunakan untuk mesin jet generasi awal dengan struktur mesin yang masih sederhana. Namun, apa boleh buat, Afgas semakin ketinggalan zaman karena tak mampu memacu pesawat menerobos batas kecepatan subsonik, mirip seperti yang dipertentangkan antara mobil rumahan dan mobil balap. Yang terakhir ini tentu perlu bahan bakar khusus yang mampu menimbulkan panas lebih tinggi. Mesin turbin menggunakan aviation kerosene. Beda dari kedua jenis bahan bakar, ternyata ada pada sifat titik didih. Afgas yang sejatinya adalah campuran minyak tanah dengan hidrokarbon cair berkisar antara 32 sampai 220 Celcius. Sementara aviation kerosene lebih tinggi, yakni antara 144 sampai 252 Celcius. Pembedaan ini paling tidak muncul sebagai syarat baku lantaran metal ruang bakar mesin punya toleransi beragam terhadap panas hasil pembakaran mesin piston. Sebagaimana layaknya dapur pacu generasi awal, jauh lebih rentan ketimbang mesin turbin yang terbuat dari metal jenis terbaru. Itu sebab mesin pesawat DC-3 Dakota yang walau hingga kini masih terbang, misalnya, tetap tak bisa beranjak dari Afgas. Jadi, jika penerbangan jarak jauh ingin dipersingkat, pesawat terbang tak bisa lagi tergantung pada mesin piston. Pemecahannya mau tak mau dengan mesin turbin, yang pada akhirnya menuntut jenis bahan bakar lain yang lebih berenergi, maka diramulah aviation kerosene. Namun, sejalan dengan semakin canggihnya mesin turbin itu sendiri, aviation kerosene mengalami beberapa perombakan. Jenis pertama, Jetta, misalnya, hanya cocok digunakan untuk mesin jet generasi awal dengan struktur mesin yang masih sederhana. Namun, apa boleh buat, Afgas semakin ketinggalan zaman karena tak mampu memacu pesawat menerobos batas kecepatan subsonik, mirip seperti yang dipertentangkan antara mobil rumahan dan mobil balap. Yang terakhir ini tentu perlu bahan bakar khusus yang mampu menimbulkan panas lebih tinggi. Pesawat militer, sunting.
Pesawat militer merupakan pesawat yang berfungsi untuk berbagai keperluan militer, jenisnya pun bermacam-macam. Pesawat tempur. Pesawat ini didesain untuk melakukan penyerangan. Sasaran penyerangan biasanya adalah pesawat musuh. Karakter pesawat ini lincah dan cepat. Pesawat tempur latih. Pesawat ini digunakan latihan oleh calon-calon pilot, baik sipil ataupun militer. Pesawat ini dirancang tidak bersenjata. Pesawat jenis ini mempunyai 2 tempat duduk, yaitu untuk pilot dan kopilot. Pesawat intai. Pesawat ini berfungsi untuk mengintai lawan dan mengumpulkan data-data intelijen. Pesawat terbang mempunyai bahan bakar khusus, akan tetapi selidik punya selidik pesawat menggunakan 2 jenis bahan bakar, yaitu avgas dan aviation kerosene. Seperti juga mobil, pesawat terbang butuh bahan bakar. Energi yang dilepas dipakai untuk menggenjot piston dan turbin agar kendaraan tersebut bisa melaju. Jika pesawat bermesin piston menggunakan aviation gasoline alias avgas, sedangkan pesawat penyandang mesin turbin menggunakan aviation kerosene. Pembedaan ini paling tidak muncul sebagai syarat baku lantaran metal ruang bakar mesin punya toleransi beragam terhadap panas hasil pembakaran mesin piston. Sebagaimana layaknya dapur pacu generasi awal, jauh lebih rentan ketimbang mesin turbin yang terbuat dari metal jenis terbaru. DC-3 Dakota yang walau hingga kini masih terbang, misalnya, tetap tak bisa beranjak dari avgas. Airbus A380 merupakan pesawat terbang komersial yang diproduksi oleh perusahaan Airbus SAS. Pesawat ini adalah pesawat terbang komersial yang memiliki 2 tingkat dan 4 mesin. Pesawat ini dirancang untuk mengangkut penumpang sebanyak 850 penumpang dengan 1 kelas penerbangan atau 555 orang. Pesawat terbang komersial jenis Airbus A380 ini melaksanakan penerbangan perdana pada 27 April tahun 2005 dan menjalani penerbangan komersial perdana pada akhir tahun 2007. Pesawat terbang komersial ini merupakan pesawat penumpang terbesar yang pernah dibuat dan mendapat julukan Super Jumbo. Airbus A380 memiliki 4 mesin buatan Rolls-Royce Trent 900. Mesin ini dapat menghasilkan daya dorong sebesar 36.280 kg. Peluncuran pesawat terbang komersial ini pertama kali dilakukan pada Januari tahun 2005. Airbus A380 ini melaksanakan penerbangan pertamanya dari Blagnac Toulouse International Airport, Toulouse, Prancis, dan mendarat kembali di bandara yang sama. Sunting, perusahaan Airbus dan maskapai yang ingin menggunakan pesawat terbang komersial A380 ini menekankan pada kemampuan pesawat dengan meningkatkan kenyamanan penumpang. Misalnya, kabin yang lebih luas dan berbagai macam fasilitas pendukung lain seperti bar, toko-toko, bahkan kasino seperti yang diumumkan oleh maskapai Virgin Atlantic. Banyak opini publik yang menyatakan kekagumannya pada Airbus A380 saat pertama kali diluncurkan. Kekaguman itu berdasar pada besarnya kapasitas dan fasilitas yang ditawarkan Airbus A380. Akan tetapi, banyak juga yang mencemaskan akan terjadi kepadatan di bandara jika penumpangnya semakin banyak, karena bagasi yang dibawanya pun akan semakin banyak. Maskapai di dunia yang pertama kali menggunakan jasa Airbus A380 ini adalah maskapai Singapore Airlines. Maskapai ini mengklaim sebagai maskapai pertama yang menggunakan A380 untuk rute London Sydney pada akhir tahun 2007. Saat ini, sudah sekitar 15 maskapai penerbangan yang memesan pesawat terbang komersial jenis A380 ini. Pemesanan pesawat ini pun sudah mencapai 154 order. Pemesanan tertinggi dilakukan oleh maskapai Emirates yang mencapai 41 pemesanan. Sudah sekitar 15 maskapai penerbangan yang memesan pesawat terbang komersial jenis A380 ini.
Pemesanan pesawat ini pun sudah mencapai 154 order. Pemesanan tertinggi dilakukan oleh maskapai Emirates yang mencapai 41 pemesanan. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan. Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu.